Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, saya akan menjelaskan materi berikut. Materi yang ada di neraca posisi pasifa, yaitu modal. Spesifikasinya yaitu modal disetor. Nah, saya masuk ke slide kedua. Apa itu sebenarnya modal disetor? Nanti ada beberapa istilah yang harus Anda pahami di sini berkaitan dengan materi ini. Dalam neraca perseroan atau perusahaan, bagian modal atau ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah masing-masing dari dua sumber utama ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama, modal yang ditanamkan ke perseroan oleh para pemegang saham dan lainnya. Inilah yang disebut dengan modal disetor. Kemudian nomor 2, sumber yang kedua adalah laba bersih ditahan dalam bisnis yang sering disebut laba ditahan atau saldo laba. Ini sekilas tentang penjelasan tentang dua sumber utama ekuitas pemegang saham. Nah, sekarang kita ke slide berikut, yaitu karakteristik saham. Jumlah modal dasar perseroan disebutkan dalam akta pendiriannya. Kata modal dasar ditempatkan dan disetor, mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada para pemegang sahamnya. Dalam keadaan yang akan kita bahas kemudian, sebuah perseroan dapat memperoleh atau membeli kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan. Sisa saham yang berada dalam kepemilikan para pemegang saham kemudian disebut saham beredar. Hubungan antar saham yang menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta saham beredar dapat dilihat gambar berikut. Yang paling luar itu adalah modal dasar. Masuk ke berikutnya, step berikutnya adalah modal yang ditempatkan dan disetor. Nah, yang paling dalam itu adalah yang beredar, ya. Jadi kalau saya gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Nah, kemudian ada pada lembar saham seringkali tertulis nilai moneter, yaitu nilai nominal atau par value. Perusahaan terbatas, perseroan terbatas dapat menerbitkan sertifikat saham pada para pemegang saham untuk mendokumentasikan kepemilikan mereka. Dalam sertifikat saham tercetak nilai nominal dari saham, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini adalah hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham. Yang pertama, hak untuk memberikan suara dalam hal-hal yang menyangkut perseroan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan bagian dari penghasilan. Terus yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan bagian dari aset dalam likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa pada para pemegang saham. Nah, kemudian di slide 5 ini saya ilustrasikan adalah kelas saham. Jadi ada dua jenis saham. Dua jenis modal disetor yang utama, ada saham preferred, ada saham biasa. Ini kalau diilustrasikan sebagai berikut. Uang yang dibagi dividen, uang yang tersedia untuk dividen yang dalam kotak itu siap untuk dibagikan. Yang pertama yang mendapatkan adalah pemegang saham preferred. Nah, kemudian berikutnya adalah pemegang saham biasa. Loh, kok bisa begitu? Karena saham preferred memiliki hak keistimewaan. Salah satu hak keistimewaan adalah ia mendapatkan dividen terlebih dahulu. Nah, kita lihat penjelasan berikut ini di slide 6. Nah, saham biasa atau common stock adalah saham yang diterbitkan hanya satu jenis saham. Setiap saham biasa memiliki hak yang setara, sedangkan saham preferred adalah saham yang diterbitkan satu atau lebih dengan berbagai keistimewaan, yaitu salah satunya memperoleh dividen terlebih dahulu. Nanti ada contoh, dari contoh itu baru jelas. Nah, contohnya sebagai berikut, contoh kasusnya PT Cemerlang memiliki 20.000 lembar saham preferred 1% dengan nilai nominal 100.000 dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50.000. Berikut adalah jumlah dividen yang diberikan. Tahun pertama 10 juta, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga adalah 80 juta. Tentukanlah dividen per lembar saham untuk saham preferred dan biasa yang dibagi tiap tahun. Ingat, dividen itu dibaginya tiap tahun. Nah, di slide 8 ini ada penjelasannya. Dilihat
Jumlah yang dibagikan 10 juta, tahun pertama, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 80 juta. Untuk preferen 20 lembar 10 juta, tahun pertama, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 20 juta. Untuk biasa 100.000 lembar. Yang tahun pertama tidak ada, yang tahun kedua 5 juta, yang tahun ketiga 60 juta. Nah, kita hitung dividen per lembar saham, preferen dan biasa. Tahun pertama preferen 500, tahun kedua 1000, tahun ketiga juga 1000. Di saham biasa, tahun pertama dia tidak mendapatkan, tahun kedua dia mendapatkan 50, dan tahun ketiga dia mendapatkan 600. Nah, ini tolong Anda analisis. Ini ada kasus, bisa Anda kerjakan, nanti kita bahas di forum diskusi di e-learning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap di rumah, semoga tetap sehat. Tetap sehat. Apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah dan menjadi bermanfaat untuk Anda sekalian. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.